Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Dan sekali lagi, saya ingatkan bahwasanya channel ini ada giveaway setiap tanggal 21 ya. Giveaway-nya adalah voucher 100.000 dengan rules kalian bisa komentar sebanyak-banyaknya beserta share video ini ya. Selamat mendengarkan novel Little Paradise di episode ke-27. Semua orang yang ada di dalam rumah sudah mulai bisa bersantai. Beberapa duduk di sofa, beberapa masih mengajak Lars bermain. Sementara beberapa wanita sedang berkumpul di dapur untuk membantu Asure menyiapkan minuman dan semacamnya. Karena Arpit tidak mau repot, dia memutuskan memesan makanan pesan antar. Banyak makanan yang dipesannya, dimulai dari pizza, pasta, makanan Cina, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini sudah masuk jam makan siang, dan mereka semua menikmati makanan sambil mengobrol di ruangan tengah. Membiarkan para tamu bersenang-senang sendiri, sementara Lars diberikan pada istrinya untuk menyusuh. Arpit diam-diam menuju ke tempat kado-kado terkumpul. Ada rasa penasaran untuk membuka kado-kado itu sekarang, tak memperdulikan para sepupu yang masih ada di rumahnya. Tanpa ada gangguan, Arpit membuka kado yang paling besar, kado dari Brian. Suara sobekan kertas kado nyaris tidak terdengar karena suara obrolan yang cukup riuh dan di ruangan tengah. Sampai akhirnya menyisahkan kotak kardus yang disegel oleh selotip. Betapa terkejutnya Arpit saat membuka dan melihat isinya. Dia terlalu terkejut sampai tertawa. "Hei, hei, kemari, lihat ini," serunya. Menarik perhatian para sepupu yang masih asik mengobrol. Tak lupa dia mengacungkan tangan sambil membawa baju bayi yang ada di dalam kotak kado. Melihat itu, Brian langsung menyemburkan minuman di mulutnya dan terbatuk-batuk. "Sialan, kenapa kau membukanya sekarang?" Pemuda itu balas, menyeru sambil terbatuk-batuk. "Oh, Brian memberikan kado bayi, baju bayi, dan hal-hal lain yang sewajarnya. Kukira kau akan datang membawakan kado wine beserta obat tidur," cetus Errol. Sebagai satu-satunya orang yang masih lajang dan belum memiliki kekasih, mereka selalu senang menggoda Brian dengan hal-hal semacam itu. Bahkan Liam, sepupu paling muda di sana pun sudah memiliki kekasih. Allegra sudah menikah, Kara sudah bertunangan. Sementara Errol sudah beberapa kali mengajak kekasihnya makan malam bersama keluarga. Pandangan menyelidik dari berpasang-pasangan mata di sana langsung tertuju pada Brian, seolah-olah pemuda itu sedang menyembunyikan sesuatu. "Apa ini? Kau diam-diam sudah punya pacar dan pergi membeli ini semua bersamanya?" Kini giliran Kara yang menggoda. Jika saja Ian ada di sini sekarang, pasti ejekan yang Brian terima lebih parah daripada ini. Allegra terkekeh pelan, lalu ikut menimpali, seolah-olah tidak ingin ketinggalan. Sepertinya Brian juga sudah cocok jadi ayah. "Jadi, kapan kau akan mengenalkan dia pada kami?" tanya Liam. Namun dari semua pertanyaan dan ejekan itu, hal yang paling membuatnya kesal ada seringai dari sang tuan rumah. "Kurasa kau harus latihan dipanggil ayah mulai sekarang, supaya tidak gugup nanti." Brian pun mendengus. Sejak kapan dia punya pacar? Kata menikah saja belum eksis di kamusnya. Dia masih ingin hidup bebas tanpa terikat oleh hubungan bernama pernikahan. Apalagi kalau membahas soal anak, membayangkannya saja jadi menyesakkan. Dia akan mendengar suara tangisan bayi setiap saat, kemudian punya kewajiban mengganti popok. Lantas PlayStation-nya akan terbengkalai akibat sibuk mengurus anak. Dia mendadak merinding membayangkannya. "Aku hanya menyuruh Mikael, manajer hotelku, untuk membelikannya. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Tentu saja kalimat itu tidak benar. Brian tak pernah menyuruh Mikael belanja membelikan kado untuk menjenguk bayi yang baru lahir. Dia membeli kado itu bersama Renata.
pelayannya. Tapi Brian tak akan jujur karena belum ingin keberadaan gadis itu sampai ke telinga orang lain. Tak ada jaminan para sepupunya mau tutup mulut. Brian bisa mati dibunuh ibunya jika wanita itu dengar dirinya membeli seorang pelacur dan dijadikannya sebagai pelayan di rumah. Ya, Mikael, ada nada bermain-main dari kalimat belasan Arpit. Kalau kau tak segera mengenalkan pacar perempuanmu pada kami atau orang tuamu, mereka pasti mengira kau adalah gay. Brian sudah sering mendengar kalimat itu hingga bosan. Jadi alih-alih tersinggung atau merasa kesal, dia hanya mendengus dan membiarkannya berlalu. Tak ada yang salah dengan melajang di umur yang baru menginjak angka 27 tahun. Dia masih muda. Hanya karena para sepupunya sudah tidak lajang, bukan berarti melajang di umur 27 tahun adalah sebuah dosa. Lagi pula, Brian juga bisa berdalih soal para selebriti yang baru menikah setelah umur 40 tahun. Jika yang mereka ributkan adalah soal umur, tak ada pula wanita-wanita yang tidak tertarik padanya. Dia punya uang, banyak pula yang memujinya tampan. Jika asal memilih pun, Brian yakin orang itu pasti mau menikah padanya. Tapi dia tidak ingin yang seperti itu. Namun dari semua perempuan yang dia temui, Brian baru menemui satu orang yang lebih ingin menjauhinya daripada mendekat mengambil semua keuntungan miliknya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Renata. Dia tidak akan lupa bagaimana gadis itu berusaha menghindarinya di pertemuan mereka yang kedua. Hela napas panjang lolos dari sela bibirnya. Tak ada lagi orang yang mengganggunya dengan topik soal jodoh dan semacamnya. Mungkin mereka sudah lelah. Di sisi lain, setelah tak sengaja mengingat soal Renata, Brian pun mengambil ponsel dan diam-diam mengecek CCTV di 3 lantai ruangannya, berniat melihat apa yang dilakukan gadis itu selama kepergiannya. Hanya dalam satu kali tekan layar ponsel, Brian menemukan gadis itu sedang duduk di sofa lantai 951 sambil membaca buku. Sementara itu Sophie melingkar di lantai di sebelah kaki Renata. Tidak ada hal menarik lain yang bisa dia cari. Ruangan kerjanya pun sudah rapi. Tidak ada ruangan berantakan sama sekali yang dilihatnya melalui kamera pengawas. Lagi-lagi Brian menghela napas. Dia sempat berpikir Renata akan melakukan hal-hal tidak masuk akal selama kepergiannya, seperti mencoba alkohol atau mengundang orang asing ke dalam rumah. Tapi ternyata semuanya normal, sampai Brian ingat kalau gadis itu tidak punya teman yang bisa diajak bicara sejak datang di kediamannya. Arpit, kau sudah memesankan restoran untuk nanti malam kan? Suara Kara mengalihkan perhatian Brian dan ponsel. Jika membahas soal makanan dan restoran, entah kenapa dia selalu teringat pada pelayan pribadinya. Pada akhirnya, kunjungan Brian ke Stockholm, Swedia, molor 1 hari dari rencana. Seharusnya Brian hanya berkunjung selama 3 hari. Tapi karena kesempatan para sepupu bisa berkumpul lengkap kecuali sepupu yang masih sekolah, Kara membujuk yang lain agar menunda kepulangannya untuk berjalan-jalan. Pemuda itu sendiri tidak keberatan. Hitung-hitung sekalian liburan dan melepaskan diri dari penatnya di London. Seperti pekerjaannya, meski dia mengundur kepulangan selama 1 hari, dia yakin manajer hotelnya masih bisa menyelesaikan masalah jika diperlukan. Di dalam pesawat, saat perjalanan pulang, 5 orang itu kembali bergosip. Jumlah penumpang tak lagi 4 orang seperti saat ia pergi. Namun kini ketambahan Ian yang juga ikut dalam pesawat pribadi Brian, berdalih ingin menemani Kara. Kurasa aku sedikit tahu apa yang membuat Arpit jadi sedikit jinak. Kara adalah orang pertama yang mencetuskan kalimat itu di tengah suasana hening kabin. Mereka semua tahu sifat Arpit dulu sebelum menikah. Tidak ada yang tidak tahu kalau pria itu sedikit meremehkan pernikahannya dan menganggap semua itu hanya sekadar status. Tidak ada yang tidak ingin kalau pria itu bertubuh tinggi itu selalu mengatakan tidak tertarik pada pernikahan dan juga memiliki anak. Pernikahannya pun atas dasar permintaan ibu kedua belah pihak yang merupakan sahabat baik.
Siapa yang sangka jika pria itu kini bisa menggendong bayi yang menangis, lalu mendiamkannya. Mereka pun sempat mengangah dan tidak percaya dengan apa yang terpantul di mata masing-masing. Aku tidak sengaja lihat ada bekas luka di pergelangan tangan Asure. Yah, kalian tahu apa yang kumaksud, lanjut Kara. Jika luka yang Kara lihat hanyalah luka goresan biasa, dia tidak akan berkoar-koar seperti ini pada saudara-saudaranya. Luka yang dia lihat terlihat panjang dan juga ada bekas jahitan yang belum menghilang sempurna. Mungkin percobaan bunuh diri adalah satu-satu hal yang terlintas di kepalanya. Semua orang punya rahasia yang ingin disimpan rapat-rapat, apapun alasannya. Jika yang bersangkutan tidak ingin cerita, lebih baik tidak usah berprasangka. Kuanggap aku tidak mendengarnya. Aku tidak ingin orang luar sampai tahu soal hal ini. Tak seperti biasanya, Brian angkat bicara dan menengahi. Jika benar itu adalah luka bekas percobaan bunuh diri, maka itu adalah aib keluarga. Apapun yang pernah terjadi pada keluarga kecil sepupu tertuanya, mereka punya peran untuk menutupinya. Tidak ada orang luar yang boleh tahu rahasia dalam keluarga. Mereka tidak perlu skandal. Menjalankan bisnis tanpa skandal akan lebih mempermudah hidup mereka. Penumpang lainnya pun diam, seolah setuju dengan solusi singkat tersebut. Terkadang pura-pura apatis memang adalah jalan terbaik jika dilakukan dalam hal yang sama dan tepat. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan saya ingatkan kembali bahwasannya tanggal 21 nanti akan ada giveaway voucher 100.000 ya. Dengan cara untuk mendapatkannya kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian like beserta komentar sebanyak-banyaknya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.